Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min du'a'i la yusma' wa min 'amali la yurfa'. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam majelis ilmu, yaitu adalah ilmu tasrif dengan kitab Tasriful Izzi. Yang akan kita baca adalah matannya, ya, kita akan baca matannya. Kemudian nanti kita sedikit syarahkan apa yang terdapat di dalam matan tersebut. Karena di sini kita waktunya adalah sangat sedikit, ya mungkin 1 jam. Kemudian juga setiap pekan sekali. Jadi kalau di tempat ini mungkin kita bacanya matan. Nah, mungkin di tempat lain yang kita punya waktu lebih panjang, kita bisa baca syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. I'lam anna tasrifa fil lughati at-taghyir wa fis sina'ati tahwilul asli al-wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Muallif Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul kitab Al-Allamah An-Nahwi Al-Adib Abdul Wahhab Ibnu Ibrahim Az-Zanjani. Saya dapatkan sanadnya dari Syekh Muhammad Mahmud Muhammad Siraj, dari Syekh Yasin Al-Fadani ila muallifihi Syekh Abdul Wahhab Ibni Ibrahim Az-Zanjani. Muallif mengawali kitabnya dengan kata i'lam, yang mana i'lam di sini adalah yufidu tanbih, untuk memberikan tanbih kepada qari bahwa apa yang akan dipelajari itu sesuatu yang lumayan rumit, sesuatu yang butuh dengan tarkiz, sesuatu yang butuh dengan konsentrasi yang lebih. Sehingga di awal ataukah dibuka dengan i'lam, ketahuilah anna tasrifa fil lughati at-taghyir. Kita punya at-tasrif, kita punya sarf. Yang mana at-tasrif tentunya lebih mubalaghah, karena ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna ghaliban. Tasrif merupakan masdar dari sarrafa yusarrifu tasrifan. Bermakna di sini at-taghyir, ya, perubahan. Maka di sini adalah yufidu al-mubalaghah wa taksir, ya, lil mubalaghati wa taksir tentunya. Yang pertama lil mubalaghah, ya, kita melihat bahwa perubahan-perubahan dan juga at-taksir, kita tahu bahwa perubahan-perubahan yang ada di dalam tasrif atau di dalam sarf itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Sehingga di sini ditakbirkan dengan at-tasrif. Jadi lebih ablaq, lebih baligh daripada hanya menggunakan as-sarf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa fis sina'ah. Kalau kita bicara fil lughah, artinya ini adalah menurut kamus ataukah menurut mu'jam atau menurut ya lughah, yakni ketika kita membuka kitab mu'jam, kita dapati di situ makna at-tasrif yakni at-taghyir. Di mana at-taghyir? Nah, lafaz at-taghyir ini bisa dipakai untuk seluruh apa? Untuk seluruh mustalahat, dipakai untuk seluruh ilmu tentunya, yaitu makna al-lughah. Mana al-lughah bermakna at-tasrif, bermakna at-tahwil, ya at-taghyir, yakni perubahan. Tapi ketika dikatakan wa fis sina'ah, makna as-sina'ah di sini adalah sama seperti ketika dikatakan wa fis tilah, yakni ahlul mustalah. Wasina'i di sini dimaksudkan adalah ma wada'ahu lahu ahlu hadhihi san'ah, yang diletakkan ataukah yang dibuat mustalah tersebut oleh ahli istilah ilmu sharaf. Karena kita berbicara dengan ilmu sharaf atau ilmu tasrif, maka makna sina'ah itu berarti adalah inda as-sarfin, bukan inda an-nahwiyin ataukah balaghiyin, tapi adalah inda as-sarfiyin. Apa makna ilmu tasrif? Ya. Kalau tadi adalah tasrif lughatan, yakni lafaz tasrif itu sendiri. Kalau sekarang kita berbicara adalah ilmu tasrif atau makna at-tasrif inda istilah, yakni wa ilmu tasrif. Nah, maka di sini kita punya dua. Makna istilah pada tasrif itu ada dua. Ada makna ilmi, ada makna amali. Kita punya ilmi, punya amali. Nah, kalau berbicara tentang ilmu, maka itulah yang disebut dengan namanya ilmi. Biasanya ditakbirkan dengan apa? Ilmun. Misalkan, yu'rafu bihi. Misalkan abniyatul kalim. Itu adalah namanya al-ilmi, yaitu qawaid, berisikan tentang qawaid. Tapi kalau di sini tahwilul asli al-wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Ini adalah makna al-amal. Kenapa amal? Karena tahwilul asli al-wahid. Pertama adalah perubahan. Dan makna perubahan diambilkan dari apa? Makna lughah. Yaitu adalah at-tasrif atau taghyir atau tahwil. Kita dapati tahwilul asli al-wahid. Artinya apa? Merubah sesuatu yang satu ataukah asal yang satu ila amsilatin mukhtalifatin, kepada amsilah yang mukhtalifah, lima'anin maksudatin, untuk mendapatkan makna yang dituju, la tahsulu illa biha, tidak akan didapati apa? Makna yang dituju itu illa biha, yakni biha yakni bi tahwilil asli ila amsilatin talifatin, dengan merubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Tanpa itu kita tidak bisa mendapatkan perubahan. Jazakallah khair. Makanya Syekh Sa'duddin At-Taftazani mengatakan biha ay bi hadhil amsilah. Yakni bi hadhil amsilah, yakni kita bahas satu-satu. Tahwilul asli al-wahid. Tahwil kita sudah paham. Tahwil maknanya adalah perubahan. Maknanya adalah merubah al-asli al-wahid. Ma huwa al-aslul wahid? Fi khilaf bain al-Basrah wal Kufah. Kita mudahnya mengingat adalah kalau al-aslu al-wahid, yakni asal dari kalimah itu apa? Nah, itu namanya aslul wahid. Asal kalimah itu apa? Masdar atau fi'il madhi. Maka khilaf bain al-Kufah wal Basrah. Dikatakan indal basriyin. Basriyin shad berarti masdar. Indal Kufah ada fa berarti fi'il madhi. Kita kadang bertanya, dahulu mana? Madhi atau masdar? Kalau kita bilang, dan jumhur adalah ikut kepada ulama Basrah. Al-aslu al-wahid adalah al-masdar. Tapi kenapa ketika mentasrif kok pakainya Kufah? Doroba yadribu, dorban. Enggak, kita awalkan dorban, doroba yadribu gitu. Ya begitu. Jadi saling melengkapi.
Itulah yang dimaksudkan dengan tahwilul asli al-wahid. Kita ambil satu, misalkan kita punya dorbun. Kita ambil ulama Basrah. Dorbun itu adalah masdar. Al-aslu al-wahid adalah dorbunnya. Ila amsilah mukhtalifah, yakni sighah wal bina, sighah wal binyahnya. Kalau kita punya fi'il madhi, sighahnya adalah fi'il madhi, maka kita punya binanya sendiri. Kita punya fa'ala, kita punya fa'ila, kita punya fa'ula. Ketika kita menjadikannya fi'il mudhari', sighahnya fi'il mudhari', kita juga punya ada yaf'alu, ada yaf'ilu, ada yaf'ulu, ya. Ada yang mazid juga. Begitu juga dengan isim maf'ul. Kalau kita menginginkan menjadi isim maf'ul, kalau dia sulasi ada wazannya maf'ul. Kalau mau menjadikannya isim fa'il, maka dijadikan fa'il. Sehingga di sini tahwilul asli al-wahid ila amsilatin mukhtalifatin, ketika kita punya dorbun atau dorbun dari kufah, maka kita bisa mentasrifkan, berubah dari daraba yadribu dorban, madrobun midrobun. Kalau